mungkin. Jadi hati-hati dengan ucapan. Yang kedua, yang bisa dilatih menjadi anggota MRP itu dia mempunyai bukti tanah dan dusun sapu yang ada di tempat. Kalau tidak ada di tempat itu, dia tidak bisa di tempat itu. Kalian bikin aturan bahwa kalian yang mana bagaimana ceritanya? Itu betul-betul harus dipahami pabrik-pabrik. Itu aturan yang biasa yang dibuat oleh Bapak Gubernur saat itu yang terbaik. Aksi pertama kami sudah sampaikan untuk tolong dilihat hal-hal ini biar tidak menjadi tidak akan menjadi permasalahan di ruang lingkup kita sendiri. Tapi ketika kita diinjak harga diri, tadi saya sampaikan Pak, kalau orang mati cuma untuk privilege dengan kamu orang tak ada. Tapi kalau orang mati di jenis mati jalan itu kecelakaan. Kami masih terhormat. Biarkanlah kami berdiri di negeri ini. Sebenarnya apa yang kalian cari? Berbicara otsus, berbicara semua, tapi semua dilanggar oleh aturan otsus itu sendiri. Harusnya pabrik. Ini yang betul dipahami. Seandainya pemerintah tetap melakukan hal ini, maka Pak Polisi bagaimana saya sampaikan, kalau pemerintah melakukan hal ini tetap terjadi, maka pemerintah yang membuka ruang untuk menjadi kedebutan di tanah ini. Itu pemerintah yang buka ruang. Yang kami lakukan di hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Desember tahun 2023 yang perlu kami klarifikasi hari ini terkait dengan aksi ini. Aksi ini tidak ditunggangi oleh, terus saya tegaskan bahwa aksi ini tidak ditunggangi oleh kepentingan siapapun di sini. Ini aksi ini murni atas dasar kami sendiri dari pemuda suku Moi secara umum, 7 suku yang ada. Di sisi saya juga saudara saya dari Maya. Hal yang kami tuntut di sini adalah kami merasa bahwa ada pembohongan publik dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada kami suku besar Moi, ya, terutama Pak PJ Gubernur dan para pelaksana daripada tim seleksi daripada MRP untuk masa periode 5 tahun yang ada ini. Dan pada saat ini yang perlu diklarifikasi adalah terkait dengan mereka dari suku lain yang menempati wilayah kursi di suku lain. Contoh macam kami di wilayah suku Moi, ada perwakilan perempuan dari wilayah suku lain, yaitu dari Maibrat. Sebut saja nama Ibu Dorce, kamu. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini, dasar apa ibu ini bisa menduduki kursi perempuan Moi? Dia bukan marga daripada orang Moi, itu pertama. Yang kedua, dia bukan bagian daripada orang Moi. Dasarnya apa? Harus perlu dijelaskan. Makanya Pak Gubernur dan OPD dan jajaran dan segala macam yang ada ini harus perlu mengklarifikasi hal ini baik kepada kami suku besar Moi yang ada di tempat ini. Jadi mungkin itu. Dan yang kedua, perlu kami tegaskan, kalau hal ini sudah dipolitisasi seperti ini, kami suku Moi juga tidak akan tinggal diam. Kami akan perjuangkan dan pertahankan hak kami sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dan hak martabat dari suku. Kami bicara ini karena bicara suku, bukan bicara kepentingan pribadi orang. Karena saya ini masih muda, masih hidup di atas tanah ini, dan ada generasi-generasi berikutnya. Kalau sudah provinsi ini baru datang saja, hak orang Moi itu sudah dipolitisasi begini, sudah ditidakkan di atas negeri ini. Bagaimana generasi-generasi berikutnya? Ini yang kami bicara, bukan kami bicara diri kami, kami bicara masa depan martabat dan suku Moi ini ke depan. Yang tadi harus dikembalikan, karena Ibu Dorce kamu tidak ada keterwakilan daripada suku ini. Ya, itu yang perlu harus diklarifikasi ini baik. Moi. Dan hari apa dia datang dan punya hak-hak lain di atas tanah Moi ini? Itu yang kami pertanyakan dan perlu diperjelaskan ini. Ya, kalau tidak, kami akan lakukan aksi yang kedua kali yang lebih besar daripada ini, yang kami akan duduki kantor gubernur dan stagnan semua sivitas yang ada di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dan Pak Gubernur harus tahu dan dengar ini baik. Begitu. Saya generasi muda Moi, saya akan perintahkan seluruh elemen tokoh dan suku kami duduki kantor gubernur. Karena ini bicara harga diri, bukan bicara kepentingan orang. Tidak. Bapak punya kepentingan tidak boleh Bapak bawa di sini.
diadakan hari ini untuk pelantikan, karena dari awal kami sudah pernah turun aksi dan kami menyampaikan bahwa suku asli Maya itu harus menduduki kursi MRP itu dari suku Maya itu sendiri. Namun yang terjadi saat ini kan bukan orang asli Maya menduduki kursi itu, dan kami merasa bahwa ini tidak tahu apakah ini ada permainan di dalam. Namun kami meminta itu harus cepat diganti untuk kami suku Maya itu yang harus mengambil tempat itu, karena dengan aturan-aturan yang sudah berlaku dari aturan MRP itu sendiri bahwa calon anggota MRP adat itu dia harus mempunyai dia mempunyai tanah dan dia mempunyai bukti seperti dusun sagu dan selebihnya, dan itu tidak ada perjalanannya sampai sekarang, dan itu tidak ada yang turun lapangan untuk mengecek apakah dia punya dusun sagu atau dia punya tanah, kan tidak ada. Jadi kami merasa bahwa kami suku Maya ini memang mau dihabiskan dari dunia ini untuk yang lain mengambil kursi-kursi itu, sehingga kami meminta pemerintah daerah terutama kepada Provinsi Papua Barat Daya, PS Bangpol, Pak PJ, Gubernur untuk memang betul-betul ini harus diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan akan menjadi sebuah bumerang untuk negeri ini sendiri. Dan kami